Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari semua kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil. Dengan rahmat Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majlis, di tempat duduk di masjid yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Semoga majlis ini menjadi majlis tempat turunnya rahmat Allah, tempat turunnya ampunan dari Allah, tempat turunnya ijabah Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang membawa niat yang baik, semua yang membawa hajat, semua yang membawa masalah pulang dari sini masalahnya selesai, pulang dari sini hajatnya dikabulkan, pulang dari sini segala keinginan urusannya lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya doakan DKM, Ketua DKM daripada Masjid Al-Karamah, Bapak Haji Dadang Nasir, juga wakil daripada DKM Masjid, segenap pengurus, segenap panitia, Ahlus Shafa yang sudah menjadi jembatan daripada terjadinya majlis ini. Maka saya haturkan segala doa terbaik yang selalu dimintakan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah istiqomahkan, Allah mudahkan segala program baiknya, menjadi wasilah diberikan keridhaan Allah dan dipandang oleh Rasulullah SAW, dijadikan umat terbaiknya Nabi Muhammad SAW. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sarapan pakai apa? Nasi kuning? Bubur? Atau bala-bala hangat? Alhamdulillah ya. Atau puasa? Siapa yang puasa sekarang? Alhamdulillah. Semoga menjadi sababiyah dicintai oleh Allah. Ya, jadi Muharram, Asyura ini ada yang besok, ada yang Jumat ya. Nah, pokoknya yang manapun sama aja, sama-sama punya dalilnya sendiri. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu semuanya, seperti biasa majelis ini kita sempurnakan. Insyaallah tadi sudah ada bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Insyaallah kita sempurnakan majlis ini dengan pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibacakan nanti oleh anak-anak saya dari Hadrah Ummu Abiha, Teh Nuri dan juga Teh Ekam. Kepada keduanya kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Assalamu alaika atqal atqiya'i. Assalamu Mari semuanya. alaikum. Assalamu
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل عليه بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب من لنا الأخدار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 فاجعلنا من الأخيار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطر وجود الإلهي على للوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت عهد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور. نور فاق
فوق كل نور فانفذ الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تليسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشراب بالقسمة وافية فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز حامد المحمود مدعينا لله بتعديم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد وني أهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يهنا المثاني فهزار اليوم نغارا واستضيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بساعدين مستمرين ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
مرحبا جن أن يحصره العد مرحبا إذا حبانا بوجود مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جود وبلغ كل لما قصد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا الله صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب صلى الله عليه وسلم مرحبا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مكعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف رسلي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمرون يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو
وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل إذا
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri ulama'il amilin amin. Baik, insyaallah nanti di akhir setelah saya paparkan materi ya, untuk hadirin hadirat semuanya boleh memberikan pertanyaan. Jadi baik itu di dalam konsep dalam materi yang berhubungan dengan materi atau di luar materi nanti disiapkan. Kalau bisa pakai kertas ya biar cepat. Kalau misalkan pengen nyampein langsung ya boleh. Jadi silahkan disiapkan nanti pertanyaan yang berhubungan dengan materi ataupun di luar materi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul atau tema kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah apa? Apa? Menjadi istiqomah. Pokoknya tentang istiqomah dalam beribadah. Sebelum kita membahas hal tersebut, ada dasar yang mendasari kenapa seseorang ingin menjadi istiqomah. Gak mungkin ada orang yang tiba-tiba pengen istiqomah kalau dia gak punya dasar. Begitu. Apalagi ini di dalam bulan Muharram, awal bulan. Saya pengen kita semuanya mengawali bulan yang penuh dengan keberkahan ini, karena Muharram termasuk daripada Ashhurul Hurum, termasuk daripada bulan yang Allah muliakan. Dengan ketentuan di bulan Muharram segala perbuatan baik akan dilipat gandakan. Lipat gandanya ini dari mulai 70 sampai 700 kali lipat. 700.000 kali lipat. Pun juga dengan amal buruknya, pun juga dengan dosanya, pun juga dengan keburukannya, itu juga akan dilipat gandakan ketika ada seseorang yang berbuat buruk di bulan Muharram atau di bulan Ashhurul Hurum. Makanya dulu zamannya Nabi Muhammad SAW nggak boleh ada perang di bulan Muharram. Ada 4 ya Ashhurul Hurum. Ada yang tahu siapa aja, apa aja? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang terakhir Rajab. Ya, 4 ini kalau ibu melakukan amal baik dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk sekarang kita sedang berbuat kebaikan. Kita sekarang lagi ngumpul buat ngaji, ngumpul buat nuntut ilmu, ngumpul buat zikir, ngumpul buat mengingat-ingat Allah, mengingat Nabi kita Muhammad. Insya Allah ini menjadi amal yang akan memberatkan amal ibadah kita. Saya yakin nanti, karena kan ini adalah hal yang gaib, hal yang belum kita lihat sekarang. Nanti kita lihatnya di akhir. Tapi meskipun lihatnya di akhir, di hari kiamat sudah diberikan gambaran-gambaran, peringatan-peringatan oleh Nabi kita Muhammad. Sudah ada gambarnya nanti di akhir itu kayak gimana. Nah, nanti di hari akhir ketika kita mendapatkan catatan-catatan amal baik, pas ibu buka ada amalan-amalan yang kok dilihat-lihat gede amat. Amal baiknya gede banget, pun juga dengan amal buruknya kok gede banget. Gitu. Ternyata itu pasti adalah amalan-amalan yang dilakukan pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Pun juga dengan keburukan, ya. Pun juga dengan apa? Keburukan. Itu adalah keburukan yang dilakukan pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Makanya hati-hati, jauhi keburukan, jauhi kemaksiatan. Ini bukan berarti buruk, maksiat itu bukan pada hal-hal yang besar, tapi bermula daripada hal-hal yang kecil. Jauhi bohong-bohong kecil. Meskipun cuma bercanda, nih ini jangan dibiasain. Orang sering bohong, meskipun bohong kecil-kecilan, itu bisa membuat seseorang jadi fasik. Jadi apa? Fasik. Kayak ibu misalkan ngehurian, misalkan ya, teteh ngehurian, bestinya dihurian, tinggal gerak itu di depan ayah sembako gratis.
Ya, coba tuh ambil di depan heureuy, tapi kan bohong. Nah, itu kebohongan kecil itu bisa membuat seseorang menjadi fasik. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan disepelekan kebohongan, keburukan sekecil apapun. Yang ingin saya sampaikan sebelum kita membahas tentang bagaimana kita bisa istiqomah adalah tentang bagaimana caranya kita mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Nah, al-yakin la yazadu bisyak. Yakin itu gak bisa terpengaruh dengan adanya keraguan. Jadi orang kalau udah yakin, apapun yang menimpa dia gak ragu. Apapun yang menjadi halangan dia tidak ragu, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dalam segi apa? Dalam segala hal. Yakin kita ini adalah seorang hamba. Yakin kalau kita ini dari mulai A sampai Z kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada setiap janjinya Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, misalkan ada dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap kesulitan itu pasti bersama dengan kemudahan. Nanti akan ada jalannya, akan ada akhirnya, akan ada selesainya. Tapi kadang kita nggak yakin karena durasi masalah kita, durasi kesulitan kita terkadang membuat kita lelah. Kelamaan udah setahun nggak beres-beres, akhirnya jadi nggak yakin. Nah ini, jadi hal-hal kecil yang kadang kita sepelekan ternyata menggambarkan kita nggak ada yakin sama Allah. Karena kalau orang udah yakin sama Allah, ya, cirinya orang yakin sama Allah itu dia akan yakin dengan setiap janji Allah, dengan setiap janjinya Nabi Muhammad SAW, nggak takut. Allah sudah mengatakan ya, la tukallifu nafsun illa wus'aha. Allah nggak bakal tuh ngasih cobaan, ngasih masalah yang gak sesuai dengan kemampuan. Tapi gak kuat Ustazah, tapi capek Ustazah, tapi berat banget ini, kayaknya saya gak mampu. Bukan gak mampu, kitanya yang kurang sabar. Yang kedua, bukan gak mampu, kitanya yang gak yakin sama Allah. Kita ngerasa ngejalani masalah itu sendirian. Kita ngerasa masalah ini akan beres kalau kita yang ngadepin. Jadi tidak bersandar kepada Allah. Untuk ada imam masalah teh Gusti, engke Gusti ge pasti bakal ngaberesan masalah orang. Teh iman teh. Nah hasil meni urang di nu meunang teh beres-beres. Hantem we masalah, urang deui nu meunang masalah. Allah teh meni asa kieu-kieu teuing ka urang batur mah asa teu kitu. Nih mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Padahal Bu, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Porsinya masing-masing. Pun juga sama, semua orang punya modal untuk dekat dengan Allah, untuk menjadi kekal Allah. Ibu semua di sini bisa menjadi aulia illah. Bisa tuh semuanya menjadi wali Allah. Kan saya emang bukan orang berilmu Ustazah, bukan ustazah misalkan tuh, bukan ustadz, bukan pernah mondok, saya mah fakir ilmu. Kata siapa? Orang yang dekat sama Allah itu harus orang alim. Makanya saya selalu berniat datang ke sini, ya Allah, saya ini orang yang punya ilmu. Saya datang ke sini untuk menjalankan kewajiban saya sebagai orang yang punya ilmu, dan saya datang ke sini ingin memakai modal saya untuk dekat kepadamu ya Allah. Jadi, Bu, kelebihan itu adalah modalnya kita. Kalau kelebihan ibu harta, berarti ibu bisa dekat dengan Allah dengan hartanya ibu. Kalau kelebihan ibu berupa akal pikiran yang kreatif, berarti itu juga adalah modalnya ibu. Kalau ibu seorang pedagang, itu juga adalah modalnya ibu. Aduh Neng, saya nggak jadi apa-apa, cuman ibu rumah tangga, itu juga sama modal. Saya pun ilmu ini modal, bukan jaminan. Gak ada jaminan orang alim, orang punya ilmu itu jadi masuk surga, semuanya gak ada. Ya, semuanya punya modalnya masing-masing. Buat jadi kekasih Allah, pengen deket sama Allah, pengen dicintai oleh Allah, semua dengan modalnya masing-masing. Saya dengan ilmu saya, ibu dengan kemampuan ibu. Jadi ibu rumah tangga modal bukan? Modal.
Ya, sampai dikatakan orang itu kalau sudah menjadi istri soleha untuk suaminya bisa masuk surga dengan pintu yang mana aja. Ya, bisa masuk surga dengan apa? Pintu yang mana aja. Ibu kalau misalkan rajin puasa, ibu rajin sholat, ibu rajin baca Al-Quran, itu ada surganya sendiri. Surga Darussalam, ada Jannatul Ma'wa, ada Aliyin, ada An-Naim. Pokoknya banyak surga. Nah, ini nanti ada surganya. Surga buat orang yang rajin puasa, surga buat orang yang rajin baca Al-Quran, surga buat orang yang rajin sedekah. Tapi kalau misalkan jadi istri soleha, surganya dari mana aja. Ibu buka semua surga bisa. Ibu punya akses untuk masuk ke semua surga. Jadi kurang modal apa lagi tuh jadi istri. Jadi jangan ngerasa nggak punya modal, ya. Jadi ibu untuk anaknya itu pun sama. Ya, madrasatul ula, seorang ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anaknya. Banyak Bu cerita daripada ulama, orang soleh yang jadi wali, menjadi kekasih Allah, menjadi orang besar, itu bukan berkat bapaknya, tapi berkat ibunya. Termasuk guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, itu sering berkata, aku iki koyok ngene iki, ya, saya itu kayak sekarang katanya Kiai Maimun, iku ya berkat tirakate ibuku, ya. Itu adalah berkat daripada tirakatnya ibunya. Karena ibunya Kiai Maimun selama mengandung Kiai Maimun selalu puasa. Nah, kira-kira ibu mau nggak kalau saya suruh puasa ketika mengandung? Kayaknya boro-boro ya. Saya tuh sering banget didatengin ibu ya. Lagi bulan Ramadan bermunculan ibu-ibu hamil. Ustazah saya boleh kan nggak puasa? Nggak puasanya kenapa? Kan saya hamil. Loh, yang boleh nggak puasa itu hamil yang memang mudarat untuk puasa. Bukan berarti kalau ibu hamil, kalau ibu nyusuin tiba-tiba jadi boleh nggak puasa. Nah ini yang sering disalahgunakan. Tah gening. Ya, kita ini pengen punya anak yang soleh tapi nggak mau tirakat. Pengen punya anak yang nurut tapi males buat ngurus. Diantep budak salah, diantep. Anak mempunyai kesalahan dibiarin. Nggak berani marahin, takut anaknya kena mental dan lain sebagainya. Nggak mau nirakatin, nggak mau khusyuk dalam tahajud, nggak mau nambahin sholat sunnah. Padahal ibadah kita itu kalau diniatkan untuk anak-anak kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang solehat. Ya, ala kulli hal. Jadi gimana caranya biar kita bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya yang paling utama adalah dalam kitab Risalatul Mu'awanah dikatakan dengan tadabbur Al-Quran dan juga hadis. Apa? Dengan tadabbur Al-Quran dan juga hadis. Makanya sering-sering. Nah, Al-Quran tadabburnya itu nggak bisa dengan ibu baca Quran terus baca terjemah. Nanti muncullah ustadz dan ustadzah yang tiba-tiba datang dari terjemah Al-Quran. Nah itu mempelajari Al-Quran dan hadis ini nggak bisa secara telanjang. Jadi ibu cuma baca hadis terjemahin, baca Quran terjemahin, nggak bisa. Karena sudah diintisarikan oleh para ulama. Terus cara yang paling mudah gimana? Dengan kayak gini, dengan ikut pengajian. Karena pasti para ulama, para ustadzah, para habaib, para kiai itu akan menyampaikan ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi belajar, Bu. Halo, nyambung nggak nih? Nah, gimana caranya kita bisa yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya? Ya, gimana kita bisa yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya? Itu perlu yang namanya proses. Kalau ibu bilang, bisa nggak sekarang saya yakin kepada Allah? Tidak langsung. Jadi kayak ibu ngecas, itu kan ada angkanya tuh, dari mulai 1 sampai 100 sama. Ya, keyakinan ibu itu harus bertambah. Keyakinan ibu harus bertambah dengan proses. Nggak ada orang yang ngaji 3 kali langsung yakin, enggak. Proses dulu. Ya.
Caranya dengan apa? Itu tadi, dengan diberikan ilmu oleh para alim ulama yang bersumber daripada Al-Quran dan juga hadis. Orang kalau misalkan nggak punya yakin kepada Allah, maka orang tersebut akan mudah yang namanya bingung. Mudah apa? Bingung, mudah sedih, mudah galau, mudah putus asa. Allah nggak benci sama orang yang ahli maksiat, tapi Allah benci sama orang yang putus asa. Allah benci banget sama orang yang gak punya harapan kepada Allah. Baik itu harapan tentang selesainya masalah ataupun harapan tentang diampuninya dosa. Yang pertama, orang yang punya masalah, aduh kayaknya udah deh, kayaknya saya mah orang yang memang ditakdirkan punya masalah terus. Padahal dibanding dengan punya masalah, lebih banyak dia bahagia, lebih banyak dia gak punya masalah. 10 tahun gak dapat masalah, setahun dapat masalah, yang diingat cuman masalahnya doang, nikmat Allah yang lain gak ingat. Betul? Ya. Yang kedua, ya, putus asa dari ampunan Allah. Ada orang yang gak pernah ngelakuin ibadah, jarang sholat, belum nutup aurat misalkan, begitu, sering melakukan kemaksiatan, keburukan, durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada suaminya. Dia melakukan amal-amal yang buruk sehingga ketika dia merasa ini adalah hal yang salah, dia ngerasa kalau Allah nggak akan memaafkannya. Dia ngerasa kalau dia nggak pantas untuk dekat dengan Allah, ini yang Allah nggak suka. Jadi jangan sampai kalau kita punya kesalahan, punya keburukan, minta cepat-cepat minta maaf kepada Allah dan yakin kalau ada hamba yang minta maaf kepada Allah dengan tulus, Allah akan memaafkannya, bahkan menghilangkan, menghapus segala dosanya. Ya. Jadi al-yakin, yakin itu harus di upgrade, yakin itu harus dididik, yakin itu harus dikembangkan. Ya, orang yakin itu gimana? Contohnya, yakin sama Allah berarti yakin juga masalah rezeki. Ini yang paling krusial, ini yang sering kita hadapi. Kadang orang nih nggak yakin sama Allah ketika didatangi oleh hal-hal yang tidak dia sukai. Gak ada orang yang gak suka punya uang. Gak ada orang yang suka gak punya uang. Betul? Jangan malu-malu, iya aja begitu. Malu, jangan malu-malu, sama saya juga begitu. Gak ada orang yang gak suka gak punya uang. Gak ada orang yang suka gak punya uang. Gak ada orang yang suka ditipu. Gak ada orang yang suka dengan rasa kehilangan, betul? Ya, gak ada orang yang suka diberikan rasa takut akan masa depan. Ya, nah kalau hal-hal ini masih sering menghantui kita, berarti tandanya kita kurang yakin kepada Allah. Yakin nanti kan diri sorangan wae. Ya, ini ciri ini orang gak punya yakin sama Allah gitu, gampang sedih, gampang galau, gampang bingung, gampang marah dan lain sebagainya. Ini ciri imannya nggak kuat, ciri imannya belum belum sempurna. Ada 3 keimanan di dalam kitab Risatul Ma'ad diterangkan. Ada keimanan yang disebut dengan imannya ashabul yamin. Imannya siapa? Ashabul yamin. Siapa tuh? Orang-orang yang punya keimanan sama Allah tapi kadang ragu tapi nanti kembali lagi. Nah, itu mah orang ya, gitu kita semuanya ya. Kadang yakin sama Allah tapi sering ragu tapi nanti balik lagi sama Allah. Itu disebutnya ashabul yamin. Ada yang kedua tingkatannya muqarrabin. Tingkatan apa? Muqarrabin, ini orang yang imannya sudah sempurna. Orang-orang saleh, orang-orang kekasih Allah. Enggak ragu, enggak takut, gak khawatir. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak pernah sedih, gak pernah takut. Bukan manusia dong gak sedih, gak takut loh. Ya, sedih, maksudnya sedih di sini bukan sedih karena kecewa, bisa jadi sedihnya karena kepada dirinya sendiri yang kurang maksimal dalam beribadah. Jadi gitu. Kekasih Allah mah gak khawatir. Ada uang, alhamdulillah. Belum ada uang, can ayeuna, can waktuna, begitu mikirnya.
Ada masalah, dihadapi. Masalahnya tambah gede, dihadapi. Enggak khawatir, enggak takut. Kenapa? Karena tahu Allah punya maksud yang baik. Jadi kadang keburukan yang kita lihat yang diberikan oleh Allah itu, kalau orang soleh ngelihatnya adalah kebaikan. Kita Bu, kalau kita kehilangan uang, kalau kita ditipu sama orang, kira-kira ibu bakal ngelihatnya ini kebaikan dari Allah atau keburukan? Keburukan. Beda sama wali Allah, beda sama kekasih-kekasih Allah nih yang punya imannya udah tebal banget, udah kuat banget. Melihat hal yang buruk, ini malah begini. Oh, Allah mau ngasih apa nih sama saya? Baik banget Allah ngasih saya cobaan. Karena para wali Allah, kekasih Allah ini tahu. Orang kalau dicoba itu cirinya disayang sama Allah. Ya, orang kalau diberikan cobaan itu cirinya akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Cuman nggak sekarang. Kalau ibu sudah bisa, sudah mampu, sudah melewati itu semua, nanti rewardnya, bonusnya di akhir. Bonusnya nanti akan Allah berikan ketika masalahnya sudah selesai. Makanya para wali Allah menyantai, menghadapi masalah teh. Naon leungit sabaraha 30 juta, nanti Allah bakal kasih saya kenikmatan yang lebih daripada itu. Kalau kita gimana Bu? Ya Allah, saya pernah tuh Bu ada jamaah ditipu 30 juta, 3 hari gak makan, gak sholat. Gak makan, gak sholat, cuman ke akhir tidur. Saya bilang nangismu gak akan membuat uangmu balik. Ya, frustasimu gak akan tiba-tiba buat uangmu itu turun dari langit. Terus saya tanya, memang uang yang kamu cari yang hilang itu punya siapa? Punya saya. Langsung jawab, siapa yang ngasih sama kamu? Bos saya. Kira-kira bos kamu siapa yang ngasih? Ya bosnya lagi, terus sampai ke sana sampai dia nggak tahu. Teh ya, uang yang kamu terima, rezeki yang kamu terima itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa kerja, tanganmu bisa kerja, kakimu bisa kerja, kepalamu bisa berpikir. Itu semua atas izin Allah. Kamu berkeringat pun atas izin Allah. Kamu bisa berkendara pun atas izin Allah semuanya. Kenapa kamu merasa berhak dengan harta yang juga cuman titipan? Badanmu sekarang aja titipan. Badan kita sekarang itu titipan. Kalau ibu merasa badan ibu adalah milik ibu, banyak orang yang lagi diem tiba-tiba pingsan. Banyak orang yang lagi diem tiba-tiba stroke. Bahkan saya kemarin punya saudara, subuh biasa, malamnya bercanda-bercanda. Pas ketika sholat tahajud beliau jatuh. Jatuhnya bukan jatuh yang dari kemana, cuman jatuh kepleset, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi diam tiba-tiba ketawa serangan jantung. Berarti kan ini menandakan bahwa kita ini tidak punya daya dan upaya di hadapan Allah. Badan kita, semua yang kita miliki adalah milik Allah. Jangan merasa memiliki. Bahkan ibu kepada anak jangan merasa memiliki. Anak punya takdirnya masing-masing. Ibu kepada suami jangan merasa memiliki. Ya, suami pun juga punya tanggungannya masing-masing. Nanti apa yang dilakukan oleh suami ibu akan dia pertanggungjawabkan sendiri. Jadi jangan repot sama anak ataupun suami yang berbuat hal-hal yang tidak baik asalkan kita sudah mengingatkan. Nah itu. Jadi cirinya orang yang nggak punya keyakinan, yang kurang yakinnya, ini adalah bagaimana nanti dia menghadapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang orang istiqomah itu orang yang sudah punya yakin sama Allah. Makanya dia pengen berusaha untuk beribadah secara istiqomah. Orang kalau gak punya yakin gak akan mau istiqomah. Makanya ibu kalau lihat ada orang ngaji ngejinate jarang-jarang. Misalkan 3 bulan ibu ngaji, ini orang datang cuman pas bulan pertama. Bulan kedua, ketiga gak ada. Ibu tanya sama orangnya, Bu, kenapa ibu datang ngaji cuma bulan pertama doang, 2, 3 saya nggak lihat ibu. Waktu bulan pertama saya lagi punya masalah. Waktu bulan pertama saya lagi susah, makanya saya cari penenang di majelis taklim. Oh sekarang masalahnya udah beres, makanya nggak datang ngaji lagi. Ya, banyak orang yang datang beribadah itu bukan karena keikhlasan, bukan karena mengharapkan Allah, tapi mengharapkan sesuatu yang sedang dialaminya itu cepat selesai.
Apakah salah? Nggak salah, cuman ya kurang baik. Nah ini perlunya, pentingnya keistiqomahan. Yang pertama, gimana caranya istiqomah? Perbaiki niat, aslihin niat. Karena amal perbuatan kita ini tergantung daripada niatnya. Apakah ibu akan beramal banyak, beramal soleh, beramal ikhlas, ini tergantung daripada niat ibu. Kalau ibu niatnya karena manusia, maka akan terhenti gara-gara manusia. Kayak misalkan ibu datang ke pengajian bukan karena Allah, tapi karena kita pengen selesai dari masalah kita. Berarti berhubungan dengan manusia. Maka ibadah tersebut pun akan selesai, akan berhenti karena manusia. Ibu berzikir, ya, baca Quran karena manusia. Misalkan pengantin baru nih, biar suaminya muji, seneng sama dia. Akhirnya dia baca Quran, zikir di hadapan suaminya, bukan karena Allah, tapi pengen dibanggakan oleh suaminya. Maka ketika rasa ingin dipuji itu sudah sirna, ya, zikir dan bacaan Quran kita pun akan hilang. Karena apa? Kita niatkan untuk manusia. Jadi kalau kita berbuat sesuatu karena Allah, jangan sampai terhenti karena manusia. Jadi perbaiki niat. Satu, tujuan kita dalam beribadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kalau ibu niat seperti itu, maka Allah akan membukakan pintu, membukakan jalan gimana caranya biar kita bisa sampai kepada niat tersebut. Jadi hari niat teh ya ibu-ibu semuanya, bukan berarti kita sudah mampu melakukan. Ya, bukan berarti kita teh mampu melakukan. Justru banyak daripada yang saya niatkan itu adalah hal-hal yang saya belum mampu. Makanya saya niatin biar apa? Biar Allah nolong saya supaya saya bisa dapat tuh niat tersebut. Contoh apa? Contoh, ya Allah, saya niat ngaji, saya niat ngasih ilmu kepada orang-orang ini karena saya pengen nyenengin banyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya saya belum mampu nyenengin banyak umat Nabi, belum mampu. Kadang masih banyak ngecewain, kadang masih banyak nyakitin. Gak semua umat Nabi saya bahagiakan. Ada yang masih tersakiti dengan saya, ada yang masih saya cuekin, ada yang masih saya tidak pedulikan. Nah, saya ngomong niat ini bukan karena saya sudah bisa, bukan karena saya sudah mampu, tapi karena saya gak mampu, saya belum mampu, saya niatin. Biar apa? Biar Allah nolong saya bisa berbuat niat tersebut. Gitu, Kak Hartas ente? Ya, jadi jangan gini, saya niat supaya datang ke majelis ilmu itu menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dekat nama acan, merasa dekatnya belum, masih proses, masih jauh. Tapi kita pengen supaya gimana caranya kita dapat sampai kepada dekat dengan Allah, niatin supaya apa? Karena kalau kita sudah niat yang baik, di dalam riwayatnya para ulama, Allah akan membukakan 70 pintu kebaikan, yang mana 70 pintu tersebut akan mendatangkan kita, menyambungkan kita, menyampaikan kita kepada niat yang kita sebutkan tadi. Kak Hartos, misalkan ibu niat, saya niat ngaji supaya anak saya ini menjadi anak yang sukses. Suksesnya udah belum? Belum, tapi supaya sukses, supaya menjadi anak yang soleh-soleha, supaya menjadi anak yang membanggakan, kita niatkan dari sekarang. Niat itu mempermudah kita sampai pada niat, mempermudah kita sampai pada tujuan. Itu pentingnya niat. Makanya ibu kalau datang ke majelis ilmu seperti ini, majelis yang baik-baik, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, bawa niat, jangan sampai nggak bawa niat. Jangan datang bangun tidur, habis mandi, habis nyuci, datang aja begitu duduk. Nah ini sayang, ya. Berarti nggak dapat pahala. Dapat, cuman nggak sebanyak orang yang punya niat. Apalagi niatnya banyak. Ibu niat pertama nih, ya Allah, sambil jalan tuh. Ya Allah, saya niat datang ke majelis ilmu karena saya pengen dekat sama Allah, pengen dapat ridhonya Allah. Meskipun ibu kadang nggak paham ridho Allah teh kumaha sih. Gitu. Saya pengen tuh katanya Ustadzah pengen deket sama Rasulullah, pengen kenal sama Rasulullah. Yang ketiga, saya ini punya banyak hajat ya Allah, berkah daripada majelis, semoga kepengen saya yang susah banget terjadi itu terjadi kun fayakun.
Saya juga punya cucu, ya Allah, punya anak saya nih nggak keterima kerja terus, berkahnya saya ngaji, tolong ya Allah berikan pekerjaan yang layak untuk anak saya. Ya Allah, saya punya suami sakit nih ya Allah, kerjaannya nggak bener nih ya Allah, berkah saya ngaji, tolong ya Allah berikanlah suami saya pekerjaan dan rezeki yang baik. Jadi datang ke majelis itu, datangnya yang dapat manfaat bukan cuma kita sendiri, tapi anak kita, suami kita, semuanya dapat kemanfaatan. Kira-kira kalau ngaji model kayak gitu, yang dapat banyak begitu, senang apa enggak? Enggak rugi kita, banyak banget kita ngaji yang dapat semuanya. Suami dapat, anak dapat, cucu dapat, bahkan saya selalu menghadiahkan, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan ini adalah kebaikan yang Engkau ridhoi, maka berikanlah pahala daripada pahala saya ini kepada guru-guru saya, kepada orang tua saya, kepada suami saya. Terus nanti Ustazah dapat apa? Ya dapat juga, nggak bakal mungkin nggak dapat. Jadi jangan khawatir kalau kita transfer pahala buat diri kita nggak akan hilang, justru bertambah. Karena apa? Bakti kepada guru, bakti kepada orang tua. Bakti kita disebut bakti. Ibu dulu misalkan nggak ada kesempatan buat berbuat baik dengan orang tuanya, niatin, ya Allah, saya tuh dulu kurang baik sama orang tua, belum bisa saya bakti, belum bisa saya dengan orang tua, maka hadiahkan pahala saya mengaji, pahala saya menuntut ilmu kepada orang tua saya. Buat ibunya ada nggak? Ada, nggak usah khawatir. Ibu tetap dapat pahala, orang tua ibu juga dapat. Karena apa? Punya anak yang soleh, punya anak yang solehah yang ingat doa kepada orang tuanya. Masya Allah. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar sesuai niat. Jangan cuma niat doang, tapi maksimalin ikhtiarnya. Kita minta pengen jadi orang yang soleh, pengen dekat sama Allah, pengen punya rezeki yang baik, ikhtiarin juga. Jangan cuma doa. Ibu doa terus, ya Allah pengen punya uang 10 M, tapi cicing wae. Ya, pagi sampai sore gak keluar-luar rumah nih. Suami kita diem doang. Kita doain tapi gak ada ikhtiarnya, sama aja bohong gitu ya. Jadi ikhtiarkan dengan maksimal semua niat kita. Ya, cara nih Bu ya. Cara seseorang istiqomah itu salah satunya saya dapat amalan ini adalah dengan bertahajud. Dengan apa? Tahajud. Jadi kalau tahajud itu bisa mudah untuk memperbaiki hati. Orang kalau udah tahajud, tapi satu, dengan rasa, bukan dengan rasa sombong. Tahajudnya itu ya, kalau dia bangun tahajud, dia bisa bertahajud bukan dengan bangga kepada dirinya sendiri, tapi bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ada orang tahajud kok hatinya masih jelek, kok gak bisa istiqomah, mungkin niatnya atau caranya yang salah. Ada orang bertahajud, saya mah udah biasa tahajud, saya mah pasti bangun. Ya, saya mah pasti bangun, sudah menjadi kebiasaan saya bangun tahajud, nggak kayak orang-orang, saya mah udah biasa tahajud dari dulu. Jadi ada rasa bangga, jadi ada merasa bahwasannya dia tahajud adalah bentuk ikhtiarnya sendiri. Padahal kebaikan apapun itu adalah rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, bukan karena ibu yang hebat, bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bisa istiqomah tahajud. Nah ini kudu dipahami heula. Kalau ibu merasa tahajudnya ibu karena ibu yang hebat, nah ini salah. Tapi kalau kita merasa tahajudnya itu karena kasih sayang Allah, karena Allah sayang sama kita, jadi kita diistiqomahkan untuk tahajud, nah ini benar. Makanya kalau udah benar tahajudnya, insya Allah bersih hatinya, bagus hatinya, lapang hatinya, cinta hatinya kepada Allah. Kemudian kalau sudah bagus hatinya, maka akan ada keinginan untuk istiqomah dalam beribadah. Dan istiqomahnya itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila, ya. Bahwasannya sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap hati dan lebih mantap terhadap hati. Jadi kalau pengen menjadi orang yang baik hati, bersih hati, ya, itu adalah dengan mau bangun tahajud, ya. Mulai sama yang kecil-kecil dulu, Bu. Jadi istiqomah itu inna ahabbal amal ilallah adwamuha wa in qalla, ya. Yang amal yang disukai oleh Allah itu adalah amal yang istiqomah meskipun sedikit.
jangan kebiasaan mengawali ibadah dengan nominal yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Ibu mau istiqomah sholat tahajud jual 10 rakaat, ya Allah besoknya nggak akan sholat lagi. Ya, besoknya nggak akan sholat lagi. Sholatul lail masna. Kalau bisa dimulai aja dulu dengan 2 rakaat. 2 rakaatnya apa? Apakah sholat tahajud? Terserah. Mau 2 rakaat sholat tahajud, mau 2 rakaat sholat hajat, mau 2 rakaat sholat taubat. Habis itu ngapain? Habis itu wiridan, habis itu ngedoa. Ya, terus jangan awal waktu teing, jam 3, jam 2 ibu udah bangun. Tapi habis itu tidur. Sholat subuhnya jam 7. Repot ini kayak gini. Bangun tahajud deketin sama waktu subuh. Gak akan mengurangi yang namanya faidah dan keberkahan daripada tahajudnya. Jadi misalkan sekarang jam berapa? Jam berapa subuh itu? Setengah 5. Tahajudnya setengah 5, bangun jam 4, setengah 4 cukup. Ya, jangan, saya pun di pondok di pesantren banat itu anak santri itu kalau bangun nggak saya izinin jam 3 kawalan. Karena mereka punya banyak kegiatan dan khawatirnya nanti subuhnya ngantuk. Meskipun tetap ngantuk juga sih ya, tapi meminimalisir gitu. Jangan bangun jam 3, bangun setengah 4 cukup. Kadang bangun jam 4 cukup. Yang penting sholat, kalau saya di pondok itu 5 rakaat, 2 rakaatnya sholat hajat, sholat tahajud, 2 rakaatnya sama 3 rakaatnya sholat witir, begitu. Atau sholat ba'diyah isya, itu pokoknya 5 rakaat sholat, begitu. Jadi memulai sesuatu, memulai ibadah itu jangan dulu yang banyak. Ibu mau mulai sedekah setiap hari jual langsung 100.000. Meskipun ada sih itu ge beunghar eta ge, tapi jadinya karena kita belum terbiasa, nantinya suatu saat ketika uang kita berkurang dari biasanya, kita akan merasa berat untuk istiqomah bersedekah 100.000. Setan itu Bu, pinter-pinternya makhluknya Allah dalam menghasut. Bu, setan itu nanti ya untuk orang yang, jadi setan itu gak akan memberikan pengaruh jelek untuk orang nggak beribadah. Misalkan nih ada orang mau ibadah, ada orang yang pengen istiqomah sholat duha, mau mulai istiqomah. Setan nggak akan bilang begini, nggak usah sholat duha, nggak gitu. Apa dong? Sholat duha 12 rakaat aja yang paling afdol. 8 rakaat aja yang paling afdol. Jangan 2 rakaat, kamu tuh gimana sih? Sholat duha cuma 2 rakaat. Cemen. Itu setan. Biar apa? Biar kita itu capek di awal. Biar kita nggak istiqomah. Jadi hari tahunggul sholat besoknya enggak. Karena apa? Ibu besok jual kieu. Aduh kudu sholat 8 rakaat. Kamari ki jual cangkel, jangan jual nyeri kaki. Jual tuh urut asa. Aduh kudu sholat duha 8 rakaat di kayak deui weh. Sampai akhirnya nanti enggak istiqomah, enggak ngelakuin lagi. Nah, ini setan. Jadi kalau ada yang nyuruh ibu nih, bisikan-bisikan yang nyuruh ibu buat ngelakuin hal-hal yang banyak, misalkan, saya cinta majelis tiap hari ibu ke majelis. Sampai ninggalin suaminya, sampai ninggalin anak-anaknya. Akhirnya perang sama suami. Naudzubillahi min dzalik, sampai enggak diizinin lagi ngaji. Nafaliyadzubillah, sampai ada ngajuin cerai gara-gara enggak diizinin ngaji. Alhamdulillah min dzalik. Berkatnya siapa tuh? Setan. Setan tuh kayak gitu ya. Setan itu pintar. Kadang kita tuh diganggunya bukan untuk gak beribadah, tapi untuk menggagalkan ibadah kita. Jadi mulai dengan hal-hal yang sedikit. Nanti kalau ibu sudah setahun istiqomah, tambah. Entong ibu karek saminggu, cari istiqomah saminggu mah Bu. Seminggu itu belum istiqomah. Kapan istiqomah itu? 6 bulan ke atas baru disebutnya istiqomah. Bahkan ada yang perlu setahun baru disebut istiqomah. Tapi kalau kata guru saya minimal itu 6 bulan. Istiqomah itu disebutnya istiqomah. Setelah 6 bulan ibu mau nambah rakaat yang tadinya 2 jadi 4 boleh. Tapi kalau belum 6 bulan kalau belum istiqomah masih kadang ngelakuin kadang enggak, jangan dulu ditambah 2 rakaat dulu. Setahun teneng saya kadang masih ada kene bolong nggak sholat duha, tuh ditambah terus sampai 2 tahun. Bener-bener ibu nggak ninggalin 2 rakaat sholat
duha. Itu insya Allah akan memudahkan kita untuk istiqomah. Yang tadinya 2 teh berat menjadi kebiasaan seperti kita sholat fardu. Yang terakhir, bergaullah dengan orang soleh. Bergaul dengan siapa? Dengan orang soleh, punya teman soleh, punya keluarga yang soleh-soleha, punya kumpulan yang baik. Insya Allah itu akan menjadi pengaruh baik. Jangan berteman. Jadi gini, berteman di sini maksudnya berteman yang benar-benar berpengaruh untuk kehidupan. Kalau cuma teman-teman kenal nggak apa-apa sama siapapun. Tapi kalau misalkan teman yang dekat, teman yang akan mempengaruhi kita dalam keseharian, harus cari teman yang baik. Ya, almar'u 'ala dini khalilih. Jadi setiap orang itu biasanya tergantung daripada keagamaan temannya. Lihat, kalau temannya ini ahli agama, insya Allah teman yang satunya pun akan ahli agama. Tapi kalau misalkan temannya yang satu suka maksiat, suka berbuat buruk, suka gibah, ini teman yang satunya bakal gibah juga. Ya, jadi hati-hati dalam berteman, hati-hati dalam memilih bestie, hati-hati dalam memilih kumpulan. Akan menjadi pengaruh yang baik ataupun buruk untuk kita. Alhamdulillah. Silakan. Materi kita sudah selesai. Semoga bermanfaat, barokah, maslahat untuk semuanya. Sebelum kita tutup dengan doa, mari untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Yang mau bertanya, ya, bentar ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan Ustadzah, nama saya Ibu Dewi, saya dari Majelis Ta'lim Ahlus Sofa. Izin bertanya Ustadzah. Tadi Ustadzah kan sampaikan bahwa ciri wanita soleh itu adalah salah satunya menutupi aurat seluruh tubuh. Dan untuk menutupi seluruh tubuh aurat wanita itu kan kecuali muka dan telapak tangan. Yang ingin saya tanyakan, apakah telapak kaki termasuk yang harus ditutupi? Terus kalau misalkan tidak ditutupi ketika kita menghadiri pengajian seperti ini atau keluar rumah, apakah dosa Ustadzah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah. Saya akan bertanya, Ustazah mau bercerita dulu sebentar. Alhamdulillah, hari Senin kemarin 2 minggu yang kebelakang saya mendapatkan musibah mau menghadiri pengajian dalam rangka menyambut tahun baru Islam ke kabupaten. Tapi Allah berkehendak lain. Saya kemusibahan, jatuh dari motor, tabrakan. Saya alhamdulillah sekarang bisa menghadiri kajian ini dalam keadaan kondisi badan yang kurang fit dan dalam masa pemulihan. Minta doanya dari semua, terutama dari Ustazah yang cantik solehah. Ustazah, saya mau bertanya, dalam Islam ada yang dinamakan tabaruj untuk perempuan yang artinya berlebihan. Apakah saya salah? Setiap kajian saya bersemangat ingin selalu menghadirinya. Sedangkan ada orang termasuk keluarga ada yang bilang ini menyangkut kemarin yang kemusibahan saya, kecelakaan saya. Kunaon atuh ngaji jauh-jauh teuing jadi we cilaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga apa yang menjadi jawaban saya adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam ridha-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya jawab dulu yang di kertas ya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya di luar tema. Saya memondokkan anak. Terus karena ada masalah lain hal sehingga saya dan suami sepakat untuk mengambil anak saya pulang saja. Anak saya hanya bertahan 2 tahun saja. Apakah saya dan suami gagal dalam mendidik anak karena memondokkan anak tidak sampai tuntas atau lulus? Saya merasa gagal dalam mendidik anak dan merasa sedih jika saya mengingat akan anak yang tidak tuntas mondok. Terima kasih. Yang pertama, di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan, ya. Nggak ada yang namanya apa? Kebetulan. Semua yang kita putuskan, semua yang sudah terjadi, mau nggak mau kita harus yakin bahwasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun Allah sebenarnya selalu memberikan kesempatan untuk kita memilih. Meskipun apa? Sebenarnya Allah memberikan kesempatan untuk kita memilih. Ada range waktu, ada waktu yang sebentar sedikit yang kalau kita nggak sadari Allah itu nyuruh kita untuk milih mau berbuat yang mana. Disitulah fungsinya istikharah. Yang pertama, anak itu punya takdirnya masing-masing. Saya di pondok, dulu pertama kali saya punya pondok, setiap ada anak yang izin keluar, saya selalu berusaha untuk nahan anaknya supaya nggak mau keluar. Kadang saya kasih nasihat, kalau anaknya heras-heras stigma dikasih ancaman. Kalau kamu nggak ngaji kamu begini, nanti ke orang tua kamu akan begini dan begitu. Pokoknya gimana caranya nih anak nggak boleh sampai keluar. Saya ngerasa kalau sampai nih anak keluar saya gagal dalam mendidik anak. Akhirnya ternyata guru saya berpesan dan juga ini pesannya Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Dakwah mengajak seseorang kepada kebaikan, baik kepada anak, murid, suami, keluarga dan lain sebagainya hanyalah tugas kita mengajak, mengarahkan. Kalau ini anak, ini murid, ini keluarga kok nggak dapat hidayah daripada ajakan kita, berarti memang Allah belum memberikan dia hidayah. Jadi apakah gagal? Tidak gagal kalau misalkan ibu sudah memaksimalkan diri. Sudah nasehatin anaknya, sudah memondokkan anaknya, sudah menyuruh anaknya belajar di luar. Meskipun gak mondok, masih ada caranya untuk membuat dia belajar ilmu agama. Kan di rumah biasanya ada tuh TPA, madrasah ataupun sekolah-sekolah yang mengajarkan pendidikan agama Islam, ya, kayak sekolah-sekolah yang IT itu yang terpadu. Kok IT? Ini kan benar ya? Sekolah terpadu itu kan ada yang mengajarkan tentang agama. Jadi yang saya harus pastikan keluarnya ibu, keputusan ibu dengan suami mengeluarkan anak itu bukan karena nafsu. Bukan karena apa? Bukan karena nafsu, tapi pure, murni untuk kemaslahatan anak, murni karena banyak kemudorotan. Kalau masih kan karena nafsu, emosi, sieun era dan lain sebagainya, berarti itu nafsu. Nah ini berarti gagal. Tapi kalau misalkan bukan karena hal tersebut, insya Allah masih banyak kesempatan sampai nanti dia menikah. Nah itu masih daripada tanggungan ibu untuk mendidik anak. Cuman bu, ya mendidik anak itu beda-beda prosesnya. Ada anak tuh yang cepat benernya, ada anak tuh yang gampang dikasih tahu, ada anak yang susah, ada anak yang pika sebenarnya luar biasa. Duh jika nama jauh-jauh jeng kata soleh teh jauh pisan misalkan nauzubillah gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, jangan putus harapan. Terus minta sama Allah. Kita nggak tahu kapan doa kita dikabulkan. Kita nggak tahu anak kita kapan dikasih hidayah. Ya, yang penting jangan merasa ini anak sial. Jangan ngerasa ini anak gara-gara kita dan dengan pikiran-pikiran yang macam-macam. Ini anak kayaknya dosa saya nih, kayaknya begini nih, kayaknya begitu nih. Ini anak kayaknya udah nggak ada harapan nih, dan lain sebagainya. Jangan beranggapan seperti itu. Terus maksimalkan, terus usaha, terus didik, terus nasihati, terus arahkan meskipun dengan berbagai macam penolakan. Atau misalkan nih anaknya introvert nih, pemalu dan lain sebagainya, susah untuk bergabung, susah untuk bergaul sehingga dia ini punya pemikirannya sendiri. Ini juga jangan dibiarin, hati-hati karena anak yang seperti itu banyak menyembunyikan keburukan biasanya.
Ya, banyak menyembunyikan keburukannya di belakang orang tuanya. Lebih bahaya. Jadi jangan sampai punya anak yang nggak terbuka dengan orang tua. Gagal atau tidaknya ibu mengurus anak dilihat dari mana nanti dia menjadi istri. Nanti dia menjadi ibu sampai akhir hayatnya. Nanti akhir hayat itu baru bisa dilihat ini orang baik atau enggak. Nanti di akhir hayat. Jadi sampai kapanpun, sampai nih anak belum menikah itu masih tugasnya ibu bapaknya. Ya, kalau gagal di pondok yang satu, coba masukin ke yang lain atau coba pengajian diniyah, coba dimasukkan ke sekolah yang terpadu Islam. Masih banyak cara yang lain, asal jangan menyerah. Ya, dan ingat, melakukan segala sesuatu itu jangan sampai terkena nafsu. Harus, kalau ibu masih bingung apakah harus keluar atau tidak, pakai istikharah. Jangan punya keputusan sendiri. Coba baiknya dilanjutin atau gimana? Karena nggak setiap masalah itu harus ibu gini. Masalah itu beres bukan berarti dengan dijauhkan dari sumber masalah. Kalau kayak gitu, ini anak nanti nggak berkembang, nggak akan belajar, bahaya. Ya, biarkan anak menghadapi masalah, biarkan anak terluka, biarkan anak merasa sedih dulu, biarkan anak kita itu menghadapi yang namanya kesulitan, kebingungan. Biar apa? Biar nanti mereka mengetahui gimana caranya mencari solusi, gimana caranya kita mendapatkan masalah, bagaimana caranya dia dewasa itu dengan menghadapi berbagai macam kesulitan. Karena banyak, saya punya wali santri banyak, anaknya nggak betah sedikit, anaknya kesulitan dikit, kepikiran. Aduh, anak saya mah jangan sampai sulit, anak saya mah jangan sampai sakit, anak saya mah jangan sampai disakiti orang. Nah, anak ibu tuh manusia bukan boneka. Karena dia harus ngerasain sakit, harus ngerasain bingung, harus ngerasain takut karena memang sewajarnya manusia seperti itu. Biar belajar berkembang. Jadi gagal apa tidak tergantung niatnya tadi kenapa? Apakah nafsu ataukah karena Allah untuk kemaslahatan. Yang kedua, bagaimana sikap seorang istri menanggapi suami yang ngasih nafkah ke istri lebih besar ke orang tua suami? Oh, lebih banyakkan ke orang tua daripada ke istri. Bagaimana sikapnya? Doakan suaminya lebih banyak rezekinya. Doakan apa? Suaminya lebih banyak rezeki. Aduh, kalau didoain lebih banyak rezeki nanti lebih banyakkan ke orang tua saya lagi dong, sayanya sedikit. Bu, meskipun suami itu adalah orang yang wajib menafkahi kita, tapi jangan khawatir datangnya rezeki cuma dari suami. Kalau ibu nganggap pendatang rezeki adalah suami, nah ini yang bikin kita nggak yakin sama Allah. Makanya kita gampang khawatir, gampang kesel, gampang emosi. Ya, nah ini ya, pemberi rezeki itu bukan suami. Suami saya sering minta maaf gitu, Neng maaf ya, belum bisa ngasih yang banyak, belum bisa begini. Saya bilang sama suami saya, Kak, kamu itu bukan sumber rezeki, kamu itu adalah perantara rezeki. Mau rezeki saya datang dari kamu, datang dari orang tua, datang dari orang lain, semuanya rezeki. Beda-beda perantara. Jadi saya nggak khawatir apa yang menjadi milik saya akan datang kepada saya. Nah ini, jadi rasa-rasa seperti ini Bu yang bikin ibu terganggu ibadahnya, kok terkotori hatinya. Jadi boro-boro mau istiqomah, mau ibadah juga malas. Karena apa? Menganggap bahwa harusnya orang yang ngasih saya rezeki itu adalah suami. Ini anggapan yang salah. Karena Bu, beda suami, beda rezeki. Maksudnya tidak semua yang bekerja bisa memberikan nafkah yang baik. Enggak semua juga yang enggak kerja enggak bisa ngasih nafkah. Tidak semua keluarga itu sama. Tidak semua pasangan itu sama. Beda-beda rezeki. Gimana kalau misalkan kita terlahir dipasangkan dengan suami yang memang rezekinya itu kurang baik? Mau minta cerai begitu? Kan enggak kayak gitu ya. Istri yang baik, istri yang soleha, yang menemani suami, yang tetap taat kepada suami dalam suka dan duka. Enggak ada istilahnya orang boleh cerai gara-gara masalah rezeki. Memang diperbolehkan kalau ada orang selama 6 bulan enggak diberikan nafkah oleh suami, boleh mengajukan cerai ya. Tapi yang lebih baik adalah dia yang merasa ridho dengan segala yang diberikan suami. Kalau ibu ikhlas, suami ibu ngasih ke orang tuanya banyak, ke ibu sedikit, insya Allah saya yakin bakal banyak titipan rezeki daripada orang lain yang nantinya akan sampai ke tangan ibu. Jadi jangan gitulah, jangan
takut suami nggak ngasih banyak dari yang lain banyaknya. Nggak usah khawatir. Doain suaminya tambah banyak rezekinya. Loh kenapa Ustazah, kan saya pengen saya banyak rezeki. Karena para malaikat akan mengamini doa seseorang yang mendoakan orang lain seperti ini. Ya Allah, berikan suami saya tambahan rezeki. Kata malaikat, antum mawalan, kamu dulu. Sebelum saya ngasih tambahan rezeki kepada suamimu, kamu dulu yang saya tambahin. Kamu dulu yang saya amini, katanya para malaikat, supaya Allah menambah rezeki kamu. Jadi mendoakan orang lain itu nggak akan rugi, bahkan kita akan apa? Kebalikannya rugi apa? Untung. Karena apa? Mendoakan orang lain pasti Allah akan lebih dulu ngasih doa itu ke kita daripada ke orang lain. Ibu doain suami ibu benghar, nu benghar ibu heula. Bahkan nanti ibu bisa ngasih ke suami. Gitu kan? Aa nggak usah ngasih ke saya. Bapak teu kudu ngasih, ibu teu seueur, sok weh. Apa kirang sabaraha kangge si mama? Kangge si ibu, kangge adik-adik sok abi ditambihan. Enak begitu apa enggak? Itu balas dendam terbaik. Daripada ngedoain jelek, daripada ibu misuh-misuh. Tahu misuh-misuh enggak? Apa tuh? Ngegerutu sama suami. Kaindung teh gitu, enggak ada baiknya, udah ribet ya. Berantem sama suami itu bikin capek, bikin kehidupan kita berubah, jadi galau, jadi ngelamun dan lain sebagainya. Mendingan kita ikhlas aja doa sama Allah. Berikan suami saya rezeki yang tambah, yang banyak, yang berkah segalanya. Karena apa? Ibu duluan nanti yang akan diberikan rezekinya. Hayang kita tuh doain suaminya sekarang. Semoga suaminya diberikan rezeki yang baik. Atau udah saya tuh, kalau ibu belum bisa ikhlas doa begini, ya Allah semoga suami saya tahu mana yang hak diberikan lebih dan mana yang tidak. Doa aja seperti itu. Jangan doa yang jelek, jangan terlalu menuntut. Semakin ibu berharap kepada manusia, semakin kecewa terus. Ini bu, kalau 10 tahun suaminya masih kayak gitu, karena apa? Karena ibu gak selesai menghadapi ujian. Ku Allah diuji gitu teh supaya ibu ikhlas bisa nerima. Ibu can nerima keneh terus dikasih seperti itu. Coba rasakan, terima dulu, ridho dulu, ikhlas dulu. Nanti Allah berikan kejutan atas keridhoanmu terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti selalu ada kejutan nikmat daripada keridhoan kita terhadap takdir. Suami ngasih kita 5 juta, ke ibunya 10 juta. Alhamdulillah ridho saya ya Allah. Tapi tang bari kesel ridho. Bari ambek. Keur bayar ridho orang mah. Itu mah berarti bari enggak ridho saya. Alhamdulillah suami saya masih ingat, masih banyak istri-istri di luar sana yang enggak dapat nafkah dari suaminya. Ya Allah, saya ridho. Tambahkan rezeki suami saya, tambahkan rezekinya, luaskan hatinya. Geuning ibu tuh jadi saudagar rangkeuna teh kaya raya. Amin ya rabbal. Ikhlas heula, ridho heula. Nanti Allah kasih kejutan. Kalau sampai tahun depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ibu masih punya perasaan kayak gitu, itu sampai meninggal kayak gitu terus bu. Alhamdulillah min dzalik, gak beres-beres. Karena apa? Itu cobaan yang Allah pengen kasih ke ibu, biar ibu tumbuh menjadi perempuan yang salehah, perempuan yang mempunyai hati yang luas. Karena ibu gak lulus, jadi begitu suami nanti lain kalakah beki hideng, kalakah beki mikir, kalakah begitu mikir. Nu tadi 5 juta dikurang jadi 3 juta, gak salah boga istri teh geuning ngomong wae. Carekan wae urang teh geus sekurangan. Alhamdulillah min dzalik ya. Terus apa teh? Ini. Ustazah kan yang solehah pada suaminya akan masuk surga dari pintu mana saja. Kalau yang tidak punya suami bagaimana? Oh repot ini ya. Nah, kalau yang masih punya orang tua, surganya di orang tua. Terus kalau misalkan orang tua udah nggak ada Ustazah, terus nanti suami udah nggak ada, itu kemarin ibu kalau suaminya meninggal duluan, pertanyaannya, suaminya ridho apa enggak? Itu aja, suaminya ridho apa enggak? Itu. Jadi sebenarnya paling enak itu kita duluan baru suami, karena nanti suami kita bisa ditanyain ridho apa enggak, bersaksi di depan orang banyak. Jadi sebelum meninggal harusnya ada pertanyaan kepada suami. Apakah ayah, apakah bapak, apakah AA ridho kak Neng, ridho kak mama, ridho sama ini nyebutnya.
Kak emak misalkan. Kalau ada ikrar ridho, maka insya Allah dibukakan pintu dari mana saja surganya. Jadi kalau nggak punya suami, kan ibu sebelumnya punya suami. Sebelum suaminya nggak ada, ibu punya suami. Kalau cerai, nah ini kalau cerai nggak dianggap suaminya karena putus. Beda sama orang yang ditinggal meninggal, itu ridho suaminya menjadi ridhonya Allah. Tapi kalau dalam perceraian berarti tergantung ridho orang tuanya. Kalau udah meninggal ya nggak tahu pas meninggal ridho apa enggak. Nah, berbakti kepada orang tua ini masih bisa dilakukan meskipun orang tuanya sudah meninggal. Dengan apa? Dengan memberikan Fatihah, kita haulin, kita sodakohin, semua amal-amal kebaikan kita niatkan untuk orang tua, itu bisa menjadi ganjaran berbakti kepada orang tua. Amalan apa saja di bulan mulia ini untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala? Amalannya nanti hari Asyura ibu baca ayat kursi 360 kali dengan baca bismillah di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sampai akhir 360. Faedahnya apa? Dijauhkan dalam setahun dari segala keburukan. Tong disepelekeun kade. Kadang saya tuh kalau ngasih amalan yang kayak gini ibu-ibu kurang semangat. Keburukan hungkul. Coba kalau saya ngasih gini, amalan ini akan memudahkan rezeki, akan mengabulkan hajat, itu buru-buru dicatat semuanya tuh. Apa Ustazah lupa, Ustazah coba diulang lagi gitu. Tapi kalau yang modelan kayak begini, keburukan doang. Padahal keburukan itu umum, gede banget cakupannya. Dihilangkan, dijauhkan dari keburukan daripada orang lain ataupun dari diri sendiri. Pasti dibutuhkan. Jadi baca tuh ya, 360 kali. Hari Asyura, yang Asyuranya besok berarti besok. Yang Asyuranya Jumat berarti hari Jumat. Apalagi faidahnya, yaitu memperbanyak istighfar. Kalau kita nggak bisa menambah ibadah, istiqomahkan ibadah. Kalau kita tidak bisa menambah ibadah, jauhi kemaksiatan. Kurangi keburukan. Jangan fokus nambah kebaikan. Fokus juga mengurangi keburukan. Itu yang paling penting. Terus yang ketiga, banyakin niat-niat soleh. Yuk sekarang kita niat bareng-bareng, ya Allah. Di hatinya ibu masing-masing, ya Allah. Saya niat memulai tahun baru Islam ini dengan niatnya Rasulullah SAW. Dengan niatnya salafun saleh, dengan niatnya guru-guru kami dalam mengawali awal tahun baru Islam. Semoga segala kebaikan Engkau berikan kepada kami semuanya. Semoga Engkau merubah segala keadaan kami yang asalnya buruk menjadi baik, yang sudah baik terus menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa tadi pertanyaannya itu? Untuk aurat. Apakah telapak kaki termasuk aurat? Iya, termasuk aurat. Apakah kalau tidak pakai kaos kaki akan terhitung dosa kalau kelihatan oleh ajnabi atau orang-orang yang bukan mahram? Kayak sekarang, ibu kan duduk nih, nggak pakai kaos kaki, yang lihat ibu siapa? Perempuan. Kalau perempuan nggak dosa. Karena aurat kita, aurat perempuan dengan perempuan antara pusar sampai lutut. Jadi kalau kelihatan atas pusar atau bawahnya lutut maka tidak dosa. Kalau ibu keluar nanti ketemu sama laki-laki nggak pakai kaos kaki, dosa. Sama kayak kita kelihatan rambut. Kartas ente tuh. Terus yang terakhir, apakah tabarruj ya? Tabarruj yang dimaksud itu adalah bukan berlebihan yang semacam itu, tapi berlebihan dalam bersolek, berlebihan dalam penampilan, entah itu make up-nya, entah itu perhiasannya, entah itu cara berbajunya, entah itu pakai gelang kaki, emas-emasan, perhiasan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tabarruj atau berlebihan dalam berpenampilan untuk perempuan. Ini haram, nggak boleh. Apalagi saya sering lihat tuh, ada yang pakai emas 24 karat 5 kilo. Kalungnya 5 kilo. Can dina gelang kakina, can dina tangan sakieu. Sampai saya, ya Allah, itu kalau nyopet dikit itu langsung dapat berapa juta. Ini nggak boleh, karena apa ya? Itu nanti bisa bikin orang cemburu atau sakit hati melihat orang berpakaian berlebih-lebihan. Kita kieu cek anu teu gaduh teh, batur mahnya emas oge ikut ke seharga imah, seharga mobil.
Ari urang Gusti tah itu. Khawatir orang akan berprasangka atau punya perasaan seperti itu, nggak enak, sakit hati nanti orang yang nggak punya. Jadi kalau berlebihan dalam semangat majelis boleh apa enggak? Boleh. Itu adalah bagian. Semoga azamallahu ajrak. Saya berdoa semoga apa yang ibu sudah lalui, kecelakaan atau musibah itu Allah ganti dengan pahala yang tinggi. Dengan ibu dikabulkan hajat, dimudahkan urusan, makin dicintai dan mencintai Allah, makin mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu bagian daripada musibah. Musibah itu enggak semuanya berhubungan dengan dosa tong kieu tah. Aduh juga emang orang dosa iya ya. Aduh juga gara-gara iya ya. Nah, itu enggak seperti itu. Kebanyakan daripada musibah yang Allah kasih itu adalah untuk memberikan nikmat. Mata ibu teh tong suudun wae ka Allah teh atuh. Jangan berprasangka buruk. Allah tuh bukan lagi ngehukum. Justru biar kita itu terjauhkan dari keburukan, diberikanlah yang namanya cobaan. Saya yakin itu bukan teguran, tapi adalah cobaan supaya mengangkat derajat ibu lebih baik lagi. Yang nggak boleh itu kalau ibu berlebihan, terus suami ibu marah. Mamah teh meuni asal minang-minang teuing ngaji, bapak dia asa tara panggi jeung mama. Makan nyanggu sorangan. Ya kan, goreng sorangan. Aduh iya sarung seep. Jadi bapak teh nyesel sorangan. Jadi bapaknya, suaminya merasa terzolimi dengan ibu ngaji. Ini baru gak boleh. Ini baru haram. Tapi kalau misalkan ada neng saya mah udah gak punya suami, suaminya sudah ada di alam kubur. Anak-anak saya sudah gede-gede, jadi saya mau memfokuskan diri untuk memperbaiki diri, ikut majelis taklim. Ini justru luar biasa. Kalau ada omongan-omongan yang gak baik, biarin aja, kafilah berlalu aja. Hartas enggak, ya. Jadi biarin, kalau memang ibu hak suami dipenuhi, hak anak dipenuhi, ibu ngaji, bismillah insya Allah berkah. Tapi kalau misalkan suaminya gak ridho, kuku lutus, marah-marah, kecuali suaminya gak ngizinin banget ibu ngaji. Padahal ibu belum terlalu paham ilmu fikih, ilmu agama, ilmu ubudiyah, ilmu toharoh, ilmu sesuci, ilmu ibadah belum paham. Ini meskipun suaminya nggak ngizinin tetap boleh keluar. Kalau yang berhubungan dengan ilmu wajib seperti mempelajari cara sholat, cara bersesuci dan lain sebagainya, ini boleh. Tapi kalau seperti ini harus izin, karena ini bukan membahas tentang ilmu fikih, jadi bukan ilmu yang wajib. Hartas ente. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, berkah untuk saya, manfaat untuk saya, juga manfaat untuk semua yang hadir. Seperti biasa tadi ya, jangan lupa niat. Apa-apa niat, pakai kerudung, niat. Sedekah, niat. Berbakti kepada suami. Bu, berbuat baik kepada suami itu jangan dilihat suaminya. Da suami ibu mah kadang bager, kadang henteu, kadang pika sebelen lobana mah gitu kan? Ya, jadi jangan dilihat suaminya itu sudah baik apa belum sama kita. Susah nanti buat berbuat baik, susah buat bakti. Terus ngelihatnya siapa? Ngelihatnya Allah. Saya bakal diridhoin Allah kalau suami saya ridho. Saya bakal diberikan rezeki yang baik oleh Allah kalau suami saya ridho. Saya bakal bikin senang Allah dan Rasulullah kalau saya baik sama suami. Kan baik meskipun suaminya juga Fir'aun. Tapi insya Allah Fir'aun mah mualahnya, Fir'aun ting mah mual gitu. Ya rada-rada gitu-gitu mah ya, insya Allah masih ada kesempatan, masih ada baiknya lah ya. Jadi jangan melihat suami. Ada suami saya mah baik, engke di mana suami itu baik kecewa, jadi keheul tadi alung-alungkeun kabeh ke di rumah. Karena kecewa dengan suami. Jadi jangan mau baik mau nggak baik, kita beribadah kepada suami karena Allah, karena Rasul, bukan karena suami kita. Suami urang makeun baik kumaha dinya gitu. Ya, dengan tanggungannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita berdoa, kita baca dulu qasidah tawassul. Kita tawassul minta kepada Allah, minta kepada Rasulullah, minta kepada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, supaya doa-doa kita diaminkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Natawassal bil hubaba والبتون المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتون المستطابة
المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادا رحمة واستجادا وليالي الخير عادات وسكب ماء السحابة آمين يا الله. مرحبا بأهل المصلى وبما قد هل معنا وكسر خير تملى للنسابة والقرابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يؤتي الرغائب ورسول الله نائب وعلى ليس الكتائب قد حدث فينا مكابة Ya, semuanya نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة طب القلوب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها
وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين ذي القوة المتين رحم المساكين رحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. الحمد لله حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي ويكافئ مزيده. اللهم يا الله اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أسفنا حسابا يسر ودخلنا الجنة بغير حساب. اللهم يا محاول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محاول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محاول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعلنا هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أعلي درجات مشايخنا وأعلي درجات والدنا. اللهم ارحم لمشايخنا ولوالدنا. اللهم طول عمر مشايخنا ولوالدنا. اللهم اقض حاجة مشايخنا. اللهم اقض حاجة والدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا في خير ولطف وعافية. اللهم افتح ويسر ووسعنا في الأرزاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة مكة ومدينة في كل سنة. اللهم اقضي حاجاتنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم اقبل دعاءنا في خير ولطف وعافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل الخير. اللهم اجعلنا من خير أمة نبينا محمد. اللهم اجعلنا من أهل العلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. Ya Allah, berkah daripada masjid yang menjadi tempat paling mulia ya Allah, berkah daripada majlisul ilim, berkah daripada salawat kepada Nabi Muhammad, berkah daripada ilmunya Nabi Muhammad dengan keagungan Nabi Muhammad, keagungan bulan Muharram ya Allah. Ya Allah, segala keinginan kami, segala tujuan kami, segala hajat kami semoga Engkau kabulkan dengan maslahat ya Allah, afiah ya Allah. Segala kesulitan yang sedang kami hadapi ya Allah, pulang dari majlis ini tidak lain tidak bukan Engkau selesaikan dengan cara yang paling baik ya Allah. Ya Allah, kami semua punya urusan, punya hajatnya masing-masing. Apa yang menjadi urusan kami Engkau permudah, Engkau lancarkan ya Allah. Apa yang menjadi hajat kami Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang kesulitan rezeki ya Allah, ada yang sedang mempunyai hutang ya Allah, ada yang mungkin kurang berkah hartanya ya Allah. Berkah daripada perkumpulan ini, berkahkanlah rezeki kami semuanya ya Allah. Kami yang mempunyai kesulitan dalam membayar hutang, mudahkanlah kami membayar hutang-hutang kami ya Allah, dan juga tidak mengurangi rezeki kami. Kami yang mungkin pekerjaannya sedang sulit, usahanya sedang sulit, rezekinya tidak berkah, kurang lancar dan lain sebagainya, Engkau mudahkan, Engkau lancarkan, Engkau beri keberkahan, Engkau beri kelancaran ya Allah. Anak-anak kami, cucu kami ya Allah, selamatkanlah mereka dari fitnahnya akhir zaman ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi orang yang taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, berkah daripada bulan yang begitu mulia ya Allah, berikanlah kami, jadikanlah keadaan kami lebih baik daripada sebelumnya ya Allah, lebih taat kepadamu ya Allah, lebih kenal dan cinta kepada Rasulullah ya Allah, menjauhi segala hal yang Engkau larang ya Allah. Ya Allah, berkah daripada bulan Muharram ini ya Allah, semoga tahun ini ya Allah kami diberikan begitu banyak kebaikan ya Allah. Cita-cita kami tercapai ya Allah. Jadikanlah majlis Ahlus Safa menjadi majlis yang Engkau ridhai ya Allah, majlis yang istiqomah ya Allah, yang semua daripada jamaah dan panitianya dan semua yang aktif dari majlis ini ya Allah, Engkau berikan keridhaan, Engkau berikan qabul hajat, Engkau berikan kemudahan dalam mendekatkan diri kepadamu ya Allah, sampai hari kiamat menjadi majlis yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya muhawwilal ahwal, perbaikilah keadaan kami ya Allah, entah segi zahir ataupun batin ya Allah. Jadikanlah hati kami menjadi hati yang yakin kepadamu ya Allah.
jadikanlah hati kami menjadi hati yang mudah untuk menerima nasihat agama, mudah untuk menerima ilmu, sehingga kami juga mudah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat ya Allah. Al-hadhihi niyyah wa la kunti salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ghafur rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi bil qabul. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pengen anak-anak muda, ya bukan muda, yang anak muda doang, ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, anak-anak muda, semuanya kalau bisa ikut bergabung dalam grup yang sudah disediakan oleh Ahlus Sofa. Semoga bisa memudahkan untuk kita lebih istiqomah. Insya Allah kajian saya juga nanti akan diinfokan untuk kajian-kajiannya Ahlus Sofa. Mungkin ada perwakilan daripada teteh-teteh yang di depan ini ya, atau mau langsung sama MC aja kali ya, diarahin sama MC untuk ya. Nanti saya harap anak muda bisa mengajak anak muda yang lainnya, ibu-ibu muda mengajak ibu-ibu muda yang lainnya, ibu-ibu tua pun mengajak ibu-ibu yang ya. Alhamdulillah, mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila apa yang saya sampaikan tidak enak di hatinya masing-masing, semoga dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.